Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemarin sempat kita selingan, tapi ada kaitannya dengan pembahasan surah yang kita kaji, yaitu surah Muhammad. Selingan membahas surat apa kemarin? Ayat surah Al-Baqarah ayat 109 dan 110, merespon apa yang terjadi di belahan dunia dan masyarakat kita. Ada yang bertanya, saya bawa pulang aja deh. Kalau memboikot, nah yang bertanya baru datang, memboikot produk, dalam hal ini Prancis, boleh ya, nggak perlu karena kasus itu kita diutamakan memprioritaskan keluarga Islam dalam muamalah itu. Terjadilah pilihan-pilihan, ada prioritas karena substitusi, sama-sama air minum, ada produk umat Islam, maka hukumnya wajib membeli produk umat Islam. Sama-sama barang elektronik, ada produk dalam negeri, ada luar negeri, hukumnya wajib membeli produk dalam negeri. Tidak dipengaruhi suasana itu berlaku kaidah umumnya. Jadi sekarang memboikot, lah menulis peragat orang memboikot maning. Nah, saya bawa pulang pertanyaan Pak Abdurrahman. Akhirnya saya ketemukan di surat Muhammad juga, bagaimana ya? Di antara kewajiban perang itu kenapa diwajibkan perang? Bukan untuk mateni wong kafir, tapi untuk menguji seberapa independen keimanan kita. Sebab kalau Allah mau arep apa ngekon wong Islam perang dipateni di daun ke paling mati wong kafir. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu mau, nggak perlu orang Islam itu terlibat dalam peperangan kalau maksudnya menghilangkan kekafiran.
itu urusan Allah. Tapi Allah ingin membuktikan dalam kenyataan siapa di antara kita yang independen imannya dan yang tidak independen iman, yang tampak dan yang tidak tampak, membuktikan dalam kenyataan. Karena tidak perlu dibuktikan juga, ilmu Allah tahu siapa yang iman, siapa yang tidak iman. Tapi kalau cuma Allah yang tahu kan percuma, kita jadi nggak tahu. Seperti dosen sudah tahu mana mahasiswa yang punya peluang lulus dan tidak lulus. Nah, tapi mahasiswa perlu tahu siapa yang akhirnya lulus dan siapa yang akhirnya tidak lulus. Maka diselenggarakanlah ujian. Sekali lagi, dosen pada umumnya sudah tahu. Hanya dosen yang bodoh yang tidak tahu. Ada dosen, kamu kok lulus? Oh, berarti bukan dosen. Allah itu seperti itu, tahu. Nah, diperintahkanlah diantaranya perang, dan seluruh ujian, musibah-musibah, baik kesenangan maupun penderitaan, itu kan ujian. Agar dalam kenyataan kita tahu seberapa kuat keimanan kita. Tidak ada ujian kaitannya peradaban, gak ada. Diuji corona supaya kita tahu cara meningkat keilmuan kedokteran kita, gak ada. Tetap ujungnya iman lagi, iman lagi. Bentuknya yang berbeda-beda. Wasorofnal ayat, kami pergilirkan terus secara berulang-ulang dalam sistem sejarah kejadian. Nah, untuk menguji independensi keimanan kita, setelah saya ingat-ingat Pak Abdul Rahman, maka diwajibkanlah perang. Dengan perang itu kita mengatakan bahwa saya orang beriman dan saya diminta untuk menyatakan kamu musuh saya dan saya bukan bagian dari teman kamu. Itu iman. Sekarang mari kita renungkan. Hari ini kita membekot sampai tuntutan kita menang. Kita berharap Perdana Menteri Perancis Macaroni itu ya. Siapa namanya? Ya, itu aja. Macaroni ya? Macron. Macaroni mepanah. Si Macron itu meminta maaf. Timbul pertanyaan, lajulah menulis jaluk maaf arep belanja mani. Ini mau memberikan pelajaran. Ya, itulah kenapa saya renungkan boikot dan tidak boikot itu bukan strategi Islam. Nah, bagi yang kemarin terlambat masuk karena perjalanan jauh, ada hujan, baru nyampe pagi ini. Ya karena perjalanan. Nah, kemarin kita angkat ayat, dan ini saya kurang tahu secermat apa teman-teman asatid mengangkat ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 19. Saya temukan di catatan almarhum, catatan kertas. Pada waktu itu tahun 80-an ada kejadian serupa, yaitu Arswindo Atmowiloto. Dulu ada kasus koran atau apa ya? Tabloid. Ya. Tabloid Monitor. Yang sebetulnya tidak ada yang salah dengan tabloid Monitor, karena itu rekaman respon masyarakat, yaitu polling, cuma apes. Pollingnya menempatkan Nabi Muhammad bukan yang pertama, sekaligus menggambarkan peta kesukaan masyarakat, tanda petik umat Islam pada saat itu. Rame demo, tabloidnya ditutup, pemimpin redaksinya
penjara, namanya Arswindo Atmo Wiloto. Ayat ini diangkat oleh almarhum di tahun itu 83 ya. Nah, saya angkat kembali bahwa peristiwa Nabi diistihza, dibully, dicaci maki itu bukan peristiwa sekarang, dan memang sudah bagian dari sejarah. Sing arani Nabi kudu dicaci maki. Suatu hari saya didatangi seorang teman agar saya jangan terlalu keras, banyak yang tidak senang. Nah, kalau senang urusan Nabi pendek, tidak perlu 13 lawan 10, 23 tahun dakwah. Balah bukan, tidak ada contoh Nabi gratis senang. Apakah ada di antara bapak-bapak ibu-ibu pengen berdakwah tapi gratis senang? Harus, kalau memang itu kita seolah mengatakan Nabi Muhammad kurang pintar, tandanya akan musuh, gitu kan? Saya menolak. Tapi Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain nggak pernah demo, tidak pernah marah. Boikot yang dilakukan kaum Quraisy tidak dibalas dengan boikot. Dijawab, wajar Ustadz, ini Mekah minoritas. Oke, kita buktikan. Pada waktu di Madinah kesempatan balas dendam terbuka lebar. Tidak ada itu. Dan perang bukan bagian dari bukti bahwa Nabi marah, dicaci maki, diwadani tukang sihir, tukang teluh, ngaco, sebetulnya motif materi, ditawari, sudah sih nggak usah berdakwah kalau cuma pengen kaya, atau ngincar perempuan, nih saya kasih perempuan, itu kan penghinaan. Perang-perang dalam fase sejarah di Madinah itu perang karena melanggar perjanjian ya. Perang melanggar perjanjian, nggak ada perang bela Islam tuh nggak ada. Apalagi bela apa? Hari ini bela Nabi, tidak ada. Itu yang harus kita cermati sampai Nabi wafat. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 100 berapa sih Mar? Ini masih ada. Iya benar. Itu orang-orang itu menunjukkan rasa hasad. Kata kuncinya hasad. Jangan parno, kita bersaing secara ekonomi. Orang Yahudi akhirnya secara pelan-pelan di Madinah itu merasa menurun ininya apa, otoritas dan dominasi ekonominya di Madinah. Mereka lama berkuasa karena kehadiran Nabi Muhammad membuat aturan baru, larangan riba, larangan menimbun kekayaan, larangan membuat macam-macam, dan itu mengganggu perekonomian. Tetapi yang terpenting adalah perebutan jamaah member. Semakin banyak umat Islam, sudah pasti pilihan yang terbaik belanja di warung wong Islam, dan itu memicu para cendekia kitab Talmud, Taurat, berarti ulama-ulamanya membuat fatwa. Lihat, maka pilihannya perang agama, tapi motifnya hasad, iri soal material. Lalu kita ke bawah hari ini bicara agama lagi. Kenapa mereka pengennya nyebut perang agama? Bukan, itu perang ekonomi. Sejak dulu tentang ekonomi.
keputusan-keputusan perang itu, walaupun Yahudi selalu ngompori orang-orang suku asli Madinah, itu berhasil dianalisa oleh Nabi, semua didasarkan pada ingkar perjanjian, memberikan hukuman kepada yang ingkar perjanjian sampai Nabi wafat. Terus berlanjut sampai sekarang ini, mereka tetap kalau boleh bicara soal ekonomi. Itu ahli kitab. Fa'fu. Nah, di situ kata kunci kemarin. Kalau kita bicara, ya sudah maafkan. Memaafkan itu artinya melupakan atau tidak mempersoalkan kesalahan orang. Fa'fu. Ya udah, jangan dipersoalkan apa yang dilakukan orang, mau buat karikatur, mau buat video. Nah, ini bahan diskusi kita aja. Lalu Ustaz bela Islam, bela Nabi, di mana posisinya? Belalah dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Belalah Islam dan Nabi kita di keluarga kita, bukan karena Islam dicemooh dan Nabi kita dicemooh, bukan. Karena problemnya sekali lagi bukan di mereka, ada di kita. Ya, fa'fu, lupakan kesalahan mereka. Fasfahu, jembar hati, terimalah dengan lapang dada. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, endah urusan itu urusan Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan kelakuan penghina agama dan penghina nabinya. Kenapa? Sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa. Sekali lagi, Allah dengan rahmannya itu memberitahu, nggak pantas kamu ngurusi orang lain. Persoalan kalian terlalu berat. Persoalan internal. Apa persoalan internalnya? Yaitu berbagai persoalan yang harus diselesaikan dengan waqimus sholat wa atuz zakat. Setiap saat kita harus cari akal agar sholat kita baik, zakat kita baik, dan itu problem kita. Problem pribadi, problem rumah tangga, problem masyarakat. Nah, yang harus kita perbaiki adalah posisi aqimus sholat wa atuz zakat pada munasabah ayat itu, yaitu antara ayat 110 ke 109. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat sampai dampak sholat itu membuat kita itu kuat, menjadi tauladan, orang menjadi sungkan pada kita. Orang menghina karena kita layak dihina. Orang meremehkan kita karena layak kita diremehkan. Menurut Allah, kalau kita tidak pengen dihina, tidak pengen diremehkan, perbaiki sholat kita. Berarti ada yang salah dengan sholat kita. Ya bagaimana tidak salah? Sing koruptor salah, sing mabok salah, tukang jegal sesama teman salah, bahkan merancang makar di masjid pada saat sholat jamaah kita salah, kumpul ya, sulit, sehingga tidak ada wibawanya. Karena antara yang baik akhlak dan buruk akhlak pada salat. Ini problem. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan sholat. Wa atuz zakat, perbaiki zakat. Berarti bukan soal bagaimana mengeluarkan zakat, yaitu segala hal yang terkait dengan zakat, termasuk cara mencari nafkah, itu kan terkait dengan zakat. Kalau memang zakat belum menjadi pembentuk kepribadian yang unggul, menjadi pribadi yang disegani,
Pasti ada yang salah dengan zakat kita. Mungkin cara mencari nafkah kita belum selektif, belum kualitatif, atau masih males, belum produktif sehingga zakatnya kecil. Sebab untuk mencapai zakat yang besar kita perlu kerja keras, perlu kreatif, inovatif, diseleksi juga agar tidak riba. Jadi wa'adu zakat juga berkaitan dengan cara produksi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa yang akan kita kedepankan nanti berarti investasi kepada Allah, itu pasti nanti akan kita tuai hasilnya. Kita nanam apa, itulah yang kita petik. Baik investasi nanti untuk di dunia maupun investasi nanti untuk di akhirat. Tapi kata Allah, min khairin, cari yang terbaik. Cari yang terbaik berarti tidak ada teori orang Islam yang penting nabung, yang penting syarat, nggak ada. Tidak ada yang penting itu semua yang terbaik. Dan mulailah terlihat umat Islam umat yang serius, karena kita bicara khairun terbaik itu sejak planning. Lah harusnya jadi persoalan yang penting ngaji, nggak bisa. Harus ngaji yang terbaik, dipilih baju terbaik supaya besok tidak ngantuk, maka istirahat yang cukup. Khawatir besok tidak kehujanan, maka siapkan alat-alat untuk hujan, ada mantel, ada payung, banyaklah. Itu min khairin. Terlihat kualitas unggulnya. Mau 10 Prancis juga berani hina kita. Innallaha bima ta'maluna basir. Nah, dengan ayat itu baik 109 110 maka perlu perlu direnungkan sikap-sikap reaktif, karena sahabat Nabi nggak begitu. Kalau mau menghina lebih panas, pedih, menyakitkan di zaman Nabi, wong-wongnya anu aja. Orangnya ada. Dibanding kita yang abal-abal kecintaan. Kita ini kan abal-abal. Ya ngaku-ngaku cinta tapi tidak sesungguhnya. Begitu Pak Abdul Rahman ya. Menjawab pertanyaan Pak Abdul Rahman, mana Pak Abdul Rahman? Dapat bonus jaket. Dia dapat bonus jaket. Mari kita lanjutkan ya. Surat Muhammad ayat berapa ini? 11. Terakhir kita bicara soal in tansurullah yang surkum mayusabbit aqdamakum. Penawaran dari saya kemarin, kita perbaiki sudut pandangnya menjadi siapa yang pengen kuat memegang teguh agama Islam dan ditolong dalam problem-problem keagamaannya oleh Allah, maka tolong dulu agama Allah. Itu penawaran dari saya. Sudut pandangnya dirubah, bukan ayo siapa yang menolong agama Allah, bukan. Kita balik menjadi ayo siapa yang pengen ditolong Allah, tolong dulu agama Allah. Kita menunjukkan kita kok yang butuh Allah. Kita lanjutkan. Dzalika, semua hal itu yang kemarin itu bi annallaha, karena Allah adalah maula. Telah kita tetapkan, kita yang menetapkan bahwa segala halnya cukup dengan Allah. Allah itu pelindung kita, Allah wali kita, dan Allah adalah zat
yang kita menunjukkan al-wala, loyalitas ya, bagi orang-orang seperti kita yang dinyatakan beriman. Tapi beda bagi orang kafir. Wa annal kafirina la maula lahum, maka tidak ada walinya, tapi ada Ustadz selain Allah. Jawabannya, kalau kita bicara wali, kalau bukan Allah berarti tidak ada wali, karena Allah tidak dapat dibandingkan. Begitu kita nekat membandingkan, masuk wilayah namanya musyrik, masuk wilayah musyrik. Ini jawaban pertanyaan Ustadz, lebih memilih saudara padahal melanggar Allah musyrik enggak belum musyrik, tapi sudah tidak punya wali, karena wali hanya tunggal, namanya Allah. Selama kita sampai nyawa itu di tenggorokan, batasnya nyawa, menetapkan Allah itu wali, maka kita itu belum kehilangan tiket ke surga sampai nyawa. Begitu sudah ger, namanya gor kalau di hadis, maka ikhtiar untuk minta maaf atau dimintakan ampunan sudah berakhir. Karena nah ini ada perdebatan berapa menit berapa jam, tapi di hadisnya gor ya. Batasnya di situ. Ditentukan siapa yang sampai ujung hayat menetapkan Allah sebagai wali atau tidak. Tuh. Innallaha yudkhilul ladina amanu, maka karenanya lah Allah menetapkan siapa yang beriman wa amilus sholihati, kemudian dengan keimanannya itu melakukan berbagai amal yang soleh, lalu mati gor, tapi dalam keadaan beriman, beramal soleh, itu yudkhilu pasti dimasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke surga dengan fasilitas-fasilitas sungai yang mengalir. Sebaliknya, waladina kafaru, orang-orang kafir, karena pegawaian digelati kesenangan dunia, maka divonis tidak menetapkan Allah sebagai walinya. Ya tamat ta'una, sing penting senang. Bahkan wayakuluna kama takulul an'am, cara makannya saja itu tidak ada bedanya dengan pada waktu al-an'am, binatang itu makan. Maka wanaru maswan lahum, divonis masuk neraka. Itu orang kafir. Jadi membedakannya gampang. Ada orang kafir, ada orang pernah beriman. Ini sampai kata kafir jangan membayangkan melulu Kristen, Yahudi, Nasrani ya, jangan. Karena nanti diterangkan, kaget kok ada saudara saya orang iman di dalamnya, tetap katanya kata kafir. Waka'ayin begitu banyak min qaryatin, dialami oleh suatu bangsa, hiya asyaddu quwatan, yang sebetulnya lebih kuat hai Muhammad, min qaryatika, dari bangsa yang kamu miliki, bengen, yaitu sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ada Nabi Hud, itu lebih kuat fisiknya dan
peradabannya lebih maju. Tapi nyatanya apa? Bangsa-bangsa yang lebih kuat sebelum Nabi Muhammad karena membangkang pada Allah itu sirna kok. Ada yang diberi hujan tenggelam, ada yang dengan pekikan keras semua mati, lalu jadi kota mati. Mudah dikalahkan oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Tapi hari ini kamu harus berjuang dengan al-qital itu maksudnya ya. Dulu itu mudah dan sudah dibuktikan oleh Allah. Ahlaknahum falana sirrahum, kami hancurkan mereka. Ternyata berhala patung itu nggak mampu nolong mereka. Pegang itu, hai Muhammad. Timbul pikiran, apa Nabi Muhammad minta paket kayak zaman Nabi Nuh juga? Capek ngadepi orang Mekah kan, indah banjir mati. Itu sudah pernah dilakukan. Hari ini different, berbeda. Ya, hari ini harus berbeda. Sampai kita sekarang, ya, sampai kita sekarang, yaitu harus dengan al-qital. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Apakah akan kita buat sama orang yang mendapatkan keterangan dari Allah itu kita anggap sama dengan orang yang sebetulnya salah tapi menganggap dirinya benar, lalu wattabau ahwa'ahum? Ya jelas beda tuh, dan harus berbeda. Sekarang jauh lebih banyak merasa benar, amalannya benar, ditegur susah, bahkan kita tidak sanggup mengatakan kamu salah karena bingung Ustaz, lamun ini salah kenapa banyak yang amalkan, susah. Nah ini ayat 13 harus kita tegakkan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nggak mungkin bisa tegakkan kalau tidak punya ilmunya. Bagaimana mungkin kita bisa membedakan mana lawan kita dan mana kawan kita kalau nggak punya ilmunya? Untuk bisa perang dan memerangi lawan, bedakan dulu mana yang benar-benar mengikuti perintah Allah dan mana yang tidak mengikuti perintah Allah atau menganggap kesalahannya sesuatu yang benar. Itu zuyyina lahu su'u amalihi, yang kejahatan amalnya itu zuyyina, dibuat indah seolah-olah tidak ada salah. Zuyyina dibuat indah. Beda kan? Jadi kita harus mampu membedakan mana kawan, mana lawan. Ustaz, mereka kafir. Gampang kalau menghadapi orang kafir, gampang. Tapi kita harus membedakan. Jangan-jangan ada orang kafir di umat Islam itu. Nanti kita ketemukan masalah. Jangan-jangan ada orang kafir di umat Islam. Masalul jannati. Nah, kemarin sempat nyampe kata masalu ya. Nah, benar. Mislu sama masalu. Kalau mislu artinya persis, kayu. Kalau masalu perumpamaan, berarti tidak sebenarnya. Masalul jannati, perumpamaan apa yang ada di surga, allati wa'idal muttaqun, yang sudah Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa, itu fiha, maka di dalamnya terdapat fasilitas apa saja. Tapi sekali lagi masal, perumpamaan. Nah, karena memang tidak ada contohnya.
dibuatlah masal oleh Allah supaya kita bisa menggambarkan sedikit aja. Itu udah bagus menggambarkan. Nah, jangan membayangkan ketika disebut buah-buahan itu buah-buahan, hanya gambarannya aja. Apa diantaranya? Anharun, sungai, mimma'in ghairi asinin, yang sungai itu unik, airnya tidak asin, tidak payau. Nah, asin bahasa Arab. Asin itu ante. Nah, banyu pontang tuh asin, maka kali ini disebut kali asin. Ya Mal ya, aran kali ini kali asin. Lah asin itu ante sing salahmu. Indonesia menyebut asin sebagai asin. Ini asin bahasa Arab, ini ante. Payau. Karena ini kan bicara air darat, bukan air laut, sungai. Adapun soal wong kita nyebut asin-asin, itu masalahnya sendiri. Ada sungai yang airnya tidak ante. Ante itu berkaitan dengan rasa. Air yang ante payau bukan air yang tidak berkualitas, cuma udah enak dirasa. Nah, itu dibocorkan tuh oleh Allah, masal, perumpamaan. Oh, yang sebenarnya di surga lebih-lebih lagi. Allah alam bisawab. Aja maning banyu tanda antu. Ning sedaya mah ijo di gua adus. Ya. Oh, di surga mah luar biasa. Nah, sampai di sini dulu. Kelibis ya, kenapa ya? Banyu maning surga itu. Minuman lagi. Nah, ini gak usah jauh-jauh. Bagi yang pernah diundang oleh orang-orang kaya dalam suatu party, pesta ya, datang. Itu harus dipastikan bapak-bapak, ibu-ibu memilih pakaian yang layak untuk pesta itu, sebab kalau enggak diusir nanti. Ya, pas disambut oleh pelayan, gelasnya sudah terisi, welcome. Baru beberapa menit datang lagi pelayan, mau tambah. Baru beberapa menit lagi datang lagi pelayan, mau tambah. Wah, keperagam. Tekeman. Terbayang enggak surga itu kaya? Itu orang-orang kaya sekali waktu ngintip fasilitas pesta orang kaya, gelasnya udah terisi atau dituang turun sedikit, itu prasmanan ngambil dewek, gelasnya udah terisi. Soke, ente balik mana ini meja prasmanan? Masih ada lagi. Uang EO bagian catering pasti sudah menuangkan lagi. Itu KW 2. Sok kondangan yang ponta. Tetap dapat minuman, jatah masing-masing kan. Sudah ada gelasnya, ada minumannya, plastik lagi. Tapi kita kondangan digorkan bukan kap plastik, gelas sudah ada isinya, tapi ngambil. Bayangkan surga itu berlevel-level, dan itu potret peradaban kita. Ya, kita merasa naik lagi levelnya. Ada yang kemudian merasa tidak pantas, table mejanya khusus, nggak mungkin dia balik ke prasmanan. Sohibul bait tahu diri, maka diantarkan, biasanya ustaz, pejabat, kayak saya itu diambil kan biasanya. Tapi nggak semua. VIP kan, nggak balik ke table prasmanan kan, karena ada table khusus, dihubungkan dengan pelayan. Kadang saking menghormatinya, Ma'ruf Amin misalnya, yang datang kondangan, maka sohibul bait turun
dari pelaminan, dari Buati, membawa gelas untuk Pak Ma'ruf Amin. Bayangkan Allah yang ngasih minum itu. Wah, sampai akhirnya kata si Ma'ruf Amin, bukan wakil presiden, ada orang yang Ma'ruf Amin. Merasa tersanjung, ya Allah, saya satu-satunya yang diberi minum oleh tuan rumah, yang lain tidak. Apa yang terjadi? Sumeh minuman, karena sudah berbunga-bunga hatinya. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Dia udah gak peduli itu buah-buahan, minuman, waridwanahu aula, dan keridhaan Allah itulah yang kemudian menjadi mengalahkan semuanya. Siapa itu? Wallahu a'lam bishawab, yang pasti Nabi Muhammad. Jadi ada satu fase di mana kita udah nggak peduli minumannya apa, kasurnya kayak apa, karena kita merasa diorangkan, dan yang mengorangkan tuan rumah, dan itu Allah. Itu jawaban kenapa Ustaz minum mani, sungai lagi, buah-buahan lagi, ya. Makanya kalau kondangan di Pontang, sama-sama pisang dikasih di kotak, bahkan dijatahkannya. Naik level dikit ada anunya, bersusunnya pisang murid kan. Enggak sih orang kondangan naik level sih. Coba sekali waktu kondangan di gedung Nestel ya, di arah Kampung Rambutan, standing party. Itu suasananya seolah dibuat kayak ada danau tamu. Beberapa lilin terapung di atas kertas, ada bebanyuan kan. Dibuat suasana malam. Wih, wong semur ayu ke dalam ayung bang gitu kan. Nah itu kenapa gambarannya sungai air. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'amu. Ada lagi, masih jatah orang bertakwa. Ini menunjukkan level bertakwa beda-beda. Ada nabi, ada kita. Masa kita sama dengan nabi? Kan nggak mungkin. Ada sungai juga yang bahan bakunya adalah laban. Apa laban itu? Nama kampung di Tirtayasa. Kampung Laban ya, paham sini ya? Nama lurahnya pernah Tamrin Au. Susu yang tidak berubah pada saat dimakan, berarti tidak jadi yogurt, ya kan? Tidak jadi asam. Sedangkan siki asam digerlati ya, yang yogurtnya itu. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada juga sungai yang isinya khamr, tapi ada tapinya, ladzat, bikin senang untuk yang siapapun minum, bikin senang untuk siapapun yang minum. Sedangkan khamr dunia, saya nggak senang yang A, saya senangnya yang B. Di surga semua menyenangkan. Wanharum min asalin musaffad, juga ada sungai yang isinya adalah madu tapi musaffad, murni, si lilinnya itu sudah bersih, mau disaring, mau diapa. Sekali lagi, walaupun kita mengklaim ini madu asli murni, sulit mengalahkan madu surga ya. Walahum fiha min kulli samarot, itu tidak cukup karena kita bertakwa lalu masuk surga. Ada pilihan macam-macam sungai. Wallahualam kita masuk dan dapat sungai mana. Tapi diberi min kulli samarot, berbagai buahan, tidak disebut namanya karena memang tidak akan bisa kita temukan. Contohnya di dunia
beberapa kita temukan delima, apalagi kemarin Bu, pisang. Tapi yang lainnya kalau penasaran, ayo berlomba masuk surga. Yang penting ini nih, wa maghfiratin mir rabbi. Oke, siapa yang bisa ngejawab? Dapat buah-buahan juga apa? Ampunan dari Allah. Primen cara menjelaskannya nih. Kalau jadi ustadz nih, primen cara menangkap pesannya. Sudah masuk surga, kok dapat ampunan lagi? Gimana? Bonus, dapat bonus. Nah kan sudah perlukan ampunan. Kalau lagi senang-senang, surga itu tempat senang-senang, jangan diingkari. Porsinya ditambah porsi. Kursi, oh naik level ya, berarti ngiler ngedenger sing liyane kan. Bayangkan bapak-bapak ada dalam suatu pesta, dilayani berbagai orang, tapi bapak-bapak urus supamu. Ya Allah, usias sampai enak mangan, merasa tidak layak diperlakukan itu. Maka sudah sih, lupakan yang kemarin, lupakan yang kemarin. Wa maghfiratum mir rabbi. Kata Allah, saya tahu kamu sungkan ya, tahu diri, tapi udah lupakan yang kemarin. Enak-enak makan. Karena kita punya problem, merasa nggak pantas dapat fasilitas surga. Tapi kata Allah, sudah lupa. Wa maghfiratum. Orang kedelan dia paling isin minum susu segala. Hebat nggak akhlak kita di surga Allah ya. Sudah berhadapan dengan sungai tapi merasa urus upah. Mau tahu diri kita berapa sih sholat kita, zakat kitanya berapa. Dan Allah maha tahu, tidak ingin hambanya tidak menikmati surga karena problem psikis. Maka kata Allah, wa maghfiratin, aja khawatir, lupakan yang kemarin. Saya tahu kamu tuh pernah nyolong, pernah nipu. Sekarang saatnya senang-senang. Kejawab nggak itu? Jawab. Sebelum menjadi ustadz bingung Kim. Untung udah jadi ustadz ya. Paham nggak Pak? Kenapa ada sempilan wa maghfirati? Sudah gak butuh ampunan, nggak punya problem dosa. Problemnya udah supame. Ada pelayan nih Allah isine ya. Njur sepirae mengen amal. Tak ke pelayan mana? Akhirnya jadi Allah sirani klipik. Saatnya bersenang-senang diizinkan. Ingat bengen, wis lupakan. Amplopnya tipis. Itu namanya wa maghfiratin. Artinya begini bapak-bapak ibu-ibu. Lah iya nih ya. Ternyata akhirnya kita masuk surga juga. Tapi apa aja dong kita masuk surga. Dihitung-hitung amal mah nggak pantas. Kita pasti punya problem nanti. Dan Allah Maha Rahman. Kaman huwa khalidun finnari. Dan itu terjadi sebaliknya. Batur-batur lihat akhirnya manjing neraka. Khalid, kekal. Wasuku ma'an hamiman, disuguhi banyu panas mendidih, timbul lagi banyu panas. Karena menurut Allah untuk bisa membuat mencekam itu yang mampu kita sampai itu kalau kita minum air panas kelojotan sok gegibrigan kan. Apakah cuma itu? Waduh, itu baru pintu masuk. Masa perumpamaan. Mau coba yang lain, nggak akan ketemu siksaan paling hebat di dunia. Nggak akan ketemu. Oh, kelojotan. Nah, itu udah mulai dapat. Nah, itu udah mulai nangkep neraka itu. Kelojotan. Plus fakot doa plus. Fakat doa terburai, terputus-putus, an'a'ahum putusnya. Itu yang bisa kita tangkap.
yang bisa kita tangkap tentang ya Allah sanggup ya ususnya metu. Apa cuma itu? Lebih dari itu. Kita menceritakan ya Allah wah anu tabrakan Polonia acak-acakan ngedelep jeret karena nggak sanggup ngedelep batas kengerian kita cuma nyampe situ. Tapi ya Allah masal cuma seberapanya. Tidak bisa kita membayangkan lebih dari itu, nggak bisa. Saya senang lihat film-film Eropa, Hollywood terutama. Kalau lagi kena serpihan itu kalah. Tapi sekali lagi masal lebih dari itu di neraka. Ya lebih dari itu. Kok bisa? Sekarang bayangkan apa tadi kelojotannya? Kita menenangkan diri ya, menenangkan diri, lalu mulai perasaan kita panas itu berlalu, diulang lagi oleh Allah, dibikin adem lagi, diulang lagi, ya Allah ngerinya. Akhirnya kata kita untung wis tua malah, kadang-kadang panas udah kerasa. Jangan lupa umur kita 35, lagi sensitif-sensitifnya peraba kita. Belum lagi, ya Allah tangan bukan kau dipitakan. Itu sudah siksaan umur 35 itu ya, bicara soal fisik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan punya hayalan pengen masuk neraka. Perhatikan, kita akan masuk ke ayat 16 yang saya maksud tadi. Wa minhum. Nah, ini baru nih. Kita bicara apa tadi? Antara orang beriman dengan orang kafir ya? Ya, orang beriman dan orang kafir. Tiba-tiba wa minhum. Tiba-tiba wa minhum. Ini yang saya maksud tadi ya. Kita bicara orang kafir. Tiba-tiba wa minhum. Berarti wa minal kafirina ya. Kalau ditafsirkan gini. Wa minal kafirina adalah man. Kan gitu kan? Adalah karena dan seterusnya ini tentang munafik. Berarti munafik alias kafir. Menurut Allah, orang munafik itu juga orang kafir kalau dalam konteks neraka. Padahal orang munafik telah kita ketahui secara ilmu adalah orang Islam dan pernah beriman. Alladzina aman. Sama kita juga alladzina aman. Bedanya kita terus ke amal soleh, mereka ke amal salah. Setarnya sama, alladzina aman. Dan sama-sama Islam, bukan hanya KTP. Tapi mereka alladzina amanu wa amilus sayyi'at. Sedangkan kita alladzina amanu wa amilus sholihat. Sama-sama alladzina amanu. Tapi kata Allah wa minhum, dan di antara orang-orang kafir itu man, ada orang, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Man ini adalah orang munafik, tapi oleh Allah disebut orang kafir yang punya kebiasaan ya sami'u milu bebarengan ngaji kekene, ikut ngaji ilaika kepadamu hai Nabi Muhammad dalam majelismu. Nabi ceramah sudah nggak bisa dibedakan tuh Nabi karena disebut mustami', pendengar kan. Nabi bingung ke gimana cara menentukan mana yang nggak munafik, bingung tuh Nabi.
Nanti diajari Allah caranya. Wih, kabeh paling tekun sampai paling ngiler kan ya. Ini karena keturun kan. Nah, akhirnya Allah memperlihatkan. Bagaimana cara Allah memperlihatkan? Hatta idza kharaju min indika, begitu bubaran majelis, mulai ngadeku 1, 2 dari orang munafik ini pasti dengan izin Allah dibuat terlihat kemunafikannya. Caranya bagaimana? Dalam kasus ini, dalam kasus ayat ini, caranya adalah qalu, beberapa orang munafik itu kemudian omong-omong sembari meninggalkan majelis, lilladzina utul ilma, kepada sesama penuntut ilmu di majelis itu. Di dalam ilmu tafsir disebutkan ini para sahabat. Madza qala anifan, ngomong apa sih, maukah si Muhammad kah? Ya Allah, ngehina enggak? Apa ya kalau bahasa kita, apa ini yang bukan kalimat madza qala anifan. Omong kosong Ustaz bau kan? Bisa ngomong doang. Ya, ngomong apa sih mau kan? Padahal pada ngerungu. Ketahuilah itulah orang munafik. Nah, maksudnya itu ya. Ulaika, mereka itu alladzina taba'a, yang oleh Allah taba'a, dikunci, ditutup, berarti asalnya ngebuka. Sesuatu ditoba asalnya ngebuka. Kalau ngebuka ada yang masuk, ada yang keluar. Gara-gara Allah menutup, maka yang mau masuk tidak bisa masuk, yang mau keluar tidak bisa keluar. Ala qulubihim, tapi yang ditutup hatinya berupa bejana. Gara-gara ditutup, maka yang di dalam tidak bisa keluar, yang mau masuk juga tertahan tidak masuk. Itulah orang munafik. Pada dasarnya ada bagian dari hatinya kebaikan, tapi ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa memancar lagi kebaikannya. Tetapi sekali lagi karena ditutup, pelajaran-pelajaran baru juga nggak bisa masuk karena ditutup. Di ayat yang lain Allah menegaskan munafik itu maradun. Apa artinya itu? Kalau Allah menyebut maradun, itu bukan untuk mengolok-olok, tetapi untuk memberitahu, ayo sembuhkan, ayo cari obat, karena penyakit. Jadi orang munafik itu adalah objek untuk kita menyembuhkan, karena mungkin dia istri kita, atau mungkin diri kita sembuhkan karena dia maradun, penyakit sebelum menjadi terlambat. Itu maradun, harus disembuhkan. Benar tak? Yaitu ditutup hatinya dan mereka fokus wattabau ahwahum, maka bukan hidayah dari Allah tapi hawa nafsu yang menjadi ini pemandunya. Waladina tadu, sedangkan kita yang tidak munafik dijamin oleh Allah itu adalah bagian dari orang yang mendapatkan hidayah, tapi zadahum, ditambah lagi hidayahnya oleh Allah. Nah, sampai situ dulu nih. Ada ayat juga yang sama, ditambah ilmunya oleh Allah kan? Gimana itu bunyi ayatnya itu? Yang ilmunya ditambah itu. Petunjuk Allah tuh banyak, bapak-bapak ibu. Sebanyak ilmu Allah juga. Saya alhamdulillah dianugerahi ilmu.
Bapak-bapak juga dinugerahi ilmu, begitu juga ibu-ibu. Dari entah berapa persen ilmu Allah. Artinya ilmu Allah banyak yang belum kita terima, dan itu urusan Allah. Maka Allah terus menambah ilmunya. Titik. Petunjuk Allah juga banyak dan luas. Alhamdulillah kita semua dapat petunjuk. Nah, artinya belum semua petunjuk Allah kita terima. Itu urusan Allah. Maka Allah menambah petunjuk. Terus bentuknya apa? Terbukanya halaman demi halaman Quran karena kita belajar tadabbur. Macam-macam, dan itu disebut dengan zadahum hudan. Petunjuknya bertambah. Petunjuknya bertambah. Wa atahum, karena petunjuknya bertambah maka takwanya juga bertambah. Fal yang duruna ila sa'ati antatiyau baghtatan. Ini unik kalimatnya. Fahal artinya kalau lihat terlek apakah, tapi di sini artinya nafi. Fahal yang durunya, mereka tidak, ya artinya mereka tidak, bukan apakah. Sepintas istifham, tapi artinya nafi, sehingga kita terjemahkan negasi. Fal yang duruna, sesungguhnya mereka tidak melihat illa sa'ata, kecuali yang namanya kiamat itu baghtatan. Nah, sampai di situ kata kuncinya adalah baghtatan. Kapan kata baghtatan tiba-tiba digunakan? Yaitu pada saat kita tidak menyadari kedatangannya. Lagi enak-enak ngobrol jetek ke, itu baghtatan. Kaget kita, selalu kaget. Kapan kita kaget? Pada saat kita tidak menyadari. Orang-orang munafik itu akan selalu baghtatan, kaget. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba kehabisan kadaluarsa, sudah mulai sekarang baghtatan. Berarti orang yang baghtatan itu ada momentum, periode, fase yang dia nggak fokus menyiapkan akhirat, ya kan? Tuh, itu kata baghtatan. Yang menganggap baghtatan itu orang munafik. Kita menganggap baghtatan. Kenapa kita baghtatan? Wong kita 5 kali sehari ketemu sholat, yang sholatnya dalam rangka menghadapi kiamat kok. Sekali lagi kita ditanya, emang tadi sholat subuh bukan gara-gara kiamat, gara-gara dunia? Kalau gara-gara dunia, baghtatan lagi. Itulah sebetulnya untuk siapa sih istilah baghtatan itu? Untuk orang munafik dan selanjutnya orang kafir. Lah kita enggak baghtatan. Ada trompet, oh malaikat sing wingi tak tonggo niki. Enggak baghtatan. Sama dengan gunung meletus. Apakah kita akan ketinjal gunung? Itu mah orang kafir kali. Kita menonton bioskop, ngeliat orang kafir acak-acakan kena kiamat. Masa orang beriman ikut-ikutan kekepung kiamat sih? Nggak ada bedanya. Memang langit retak untuk orang kiamat, panik menakutkan. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, bagi yang butuh pertolongan. Kita nggak butuh pertolongan, lagi dijamin Allah masuk surga. Jadi itu gambaran untuk orang munafik dan untuk orang kafir. Lalu kita di mana nonton bioskop, isinya kiamat. Aika aja. Kali membatur kita ngaji kan guru nyanyi aja. Kan nggak sembayangkan itu dong. Masa kita ikut-ikutan jadi korban sih?
Nanti gak ada bedanya dengan orang munafik kita. Baghtatan faqad jaa asyratuha, kan sudah didatangkan tanda-tandanya. Uban, keriput, tambah usia. Tuh, ya. Nggak mau, kalau lupa tanda ya baghtatan. Kita kan nggak baghtatan. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka apalagi fa anna, bagaimana mungkin mereka lupa peringatan dini itu. Peringatan dininya kan macam-macam, ada musibah, yang pasti usia, uban, macam-macam. Nah, ujungnya adalah fa'lam, maka milikilah ilmu. Fa'lam, maka milikilah ilmu tentang la ilaha illallah, bahwa cuma satu yang berhak kita sembah, tidak ada yang lain. Maka kita menegakkan sholat bukan karena dunia, karena Allah. Karena Allah nggak mungkin begitu, cuma satu. Wastaghfir lidambika, sekarang mintalah ampunan pada Allah karena kemarin keliru sholat kita untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan baghtatan. Juga punyalah rasa empati. Mungkin ada orang lain, orang mukmin, tapi belum sempat taubat. Ayo kita mintakan ampunan. Walil mu'minina wal mu'minati. Bangun rasa empati. Ini menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang panik nggak mungkin kaur mikirkan uang liat. Tahu kaur? Kebedak, sempat. Bayangkan kita diminta-minta ampunan sampai titik level kita kaur mikirkan orang lain. Jadi keputusan kita mintakan ampun untuk orang lain sebetulnya menunjukkan saking kita sudah kaurnya, sudah nyampe levelnya, punya empati pada orang lain. Ini bukan abang-abang lambe, wong wis jadi doa, Ustaz. Paham gak doanya? Mau jadi doa, jadi wawacan, salah. Itu namanya wawacan, tidak paham arti. Lah mikirakan wong liyan, badan dewek lagi rungsep. Kalau kita pengen levelnya mikirkan lil mu'minina, lil mu'minati, perbaiki diri kita agar kita berada di zona aman, zona nyaman, sehingga punya energi untuk memikirkan orang lain. Maka kita wastagfirullah juga dulur-dulur sing durung beruntung ka, tolong ampuni Allah banyak kesalahan mereka. Nah, itu nggak bisa dilakukan kalau kita tidak aman zonanya dan tidak nyaman. Ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Allah itu tahu kok activity kita. Dapur kerja kita tahu. Bahkan wa maswakum mengku akhirin endi Allah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa Allah diam aja? Allah pengen kita menguji diri kita, bagaimana tata kelola kita di dapur kerja kita. Nanti hasilnya bagaimana? Mutaqallabakum itu kadang diartikan di dunia ini, ya. Sedangkan maswa diartikan di akhirat kelak. Nah, ini beda paragraf. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.